Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesya Cahya Karisma dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan permasalahan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Berikut videonya. Pada presentasi kali ini berkaitan dengan penggunaan batu bara. Maka dari itu, pada bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Batu bara adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari tumbuhan yang sudah mati dan terkubur di dalam tanah selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Berikut adalah beberapa jenis batu bara yang umum ditemukan. Yang pertama, batu bara atrasit. Batu bara jenis ini mempunyai kadar tertinggi di antara jenis batu bara lainnya, yaitu sekitar 86-98%. Karena tingkat karbon yang tinggi, batu bara jenis ini memiliki sifat yang sangat menonjol, yaitu daya bakar yang kuat dan rendahnya kadar air dan sulfur. Di Indonesia, batu bara jenis ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan. Yang kedua, batu bara bituminus memiliki kadar karbon sekitar 45-86% yang menjadikannya batu bara yang paling umum digunakan. Batu bara jenis ini digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, industri semen, dan industri kertas. Di Indonesia, batu bara jenis ini ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Jawa Timur. Batu bara subbituminus memiliki kadar karbon sekitar 35-45%. Batu bara jenis ini umumnya untuk menghasilkan uap dalam industri pembangkit listrik. Di Indonesia, batu bara jenis ini ditemukan di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Yang keempat, batu bara lignit atau batu bara yang muda memiliki kadar karbon sekitar 25-35%. Umumnya digunakan untuk pembangkit listrik atau pengolahan bahan bakar. Di Indonesia, batu bara jenis ini ditemukan di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Yang terakhir, atau yang kelima, batu bara gambut. Batu bara jenis ini berpori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalori yang sangat rendah. Itu tadi beberapa jenis batu bara. Batu bara memiliki peran penting bagi dunia, terutama dalam menghasilkan energi listrik. Jumlah bahan bakar fosil yang dibakar untuk menghasilkan energi listrik di seluruh dunia mengalami peningkatan sekitar 25% dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Dalam situs CNBC Indonesia, tanggal 17 Februari 2022 dengan judul "Belum bisa dibendung, listrik tetap didominasi batu bara", menjelaskan dalam catatan PT PLN atau Persero, sampai pada 2030, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 99,2 gigawatt. Di antaranya, 45% atau sebanyak 44,7 gigawatt masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. PLTU batubara adalah jenis pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik termal, serta pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Proses pembangkitan listrik tenaga uap batubara diawali dengan pemilihan jenis batubara di penampungannya. Setelah itu, batubara dimasukkan ke dalam pendidih untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan kemudian menggerakkan turbin uap yang kemudian menggerakkan generator listrik. Uap diperoleh pada suhu 570 derajat Celcius dan tekanan sekitar 200 bar. Pada bab 2 permasalahan terdapat beberapa pertanyaan, antara lain yang pertama, apa yang harus dilakukan diri sendiri dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik di pelosok desa? Berikut adalah jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, upaya diri sendiri untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik. Yang pertama, mematikan kipas angin atau AC jika tidak dipakai. Yang kedua, mencabut casan atau kabel jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, matikan lampu saat siang.
Yang kedua, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik, antara lain mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan. Yang kedua, penggunaan gas alam juga dianggap sebagai alternatif pengganti batu bara karena lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan diversifikasi energi, yaitu penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Yang ketiga, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik di pelosok desa antara lain, yang pertama, melakukan pengembangan proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan tenaga surya. Yang kedua, perluasan jaringan listrik melalui program pedesaan listrik PT PLN atau Persero. Yang ketiga, memberikan praelektrifikasi melalui pembagian lampu tenaga surya hemat energi atau LTSHE. Dari penjelasan pada bab 1 dan bab 2 tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan batu bara sebagai energi listrik memang sangat baik dan memiliki peran penting bagi dunia. Akan tetapi, penggunaan batu bara sebagai energi listrik juga memberi dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, penggunaan bahan bakar fosil atau batu bara harus dapat dikurangi. Penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu energi yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, biaya konsumsi listrik jadi akan relatif lebih murah karena tidak membeli bahan bakar fosil. Dari penjelasan tadi, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan kebutuhan energi listrik di Indonesia, yaitu upaya penghematan listrik harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mengurangi permasalahan pada kebutuhan listrik. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam perkembangan energi listrik di Indonesia seperti mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan sehingga energi listrik tidak bergantung pada batu bara. Itu tadi presentasi dari saya mengenai permasalahan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.